Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Hari ini adalah pertemuan yang berikutnya tentang materi P5, yaitu makanan khas daerah di Kalimantan Selatan. Kira-kira Bu Anikam tahulah makanan khas daerah kita ini apa aja? Soto Banjar, itu makanan secara umum lah. Apalagi? Iwak wadi lah. Sopa bisa manuk wadi lah. Jadi iwak-iwak itu, ikan-ikan tersebut itu diambil, diambil, dibersihkan yang ada di dalam perutnya, dibuang, kemudian dibersihkan, dicuci sampai bersih, kemudian dimasukkan dalam suatu wadah yang kedap udara, dicampur pakai uyah atau dengan beras yang sudah disangrai, ditutup dengan wadah itu, ditunggu selama berbulan-bulan sopai. Hanya di Kalimantan Selatan ini banyak terjadi makanan yang Bu Hanu ada tahu Bu Hanu kayak tapai. Apalagi yang di Banjar sini ada wadah cincin, cucur dan lain sebagainya. Nah, Bapak tidak membahas makanan, tetapi lebih condong kepada kue. Tapi secara umum orang Banjar tuh mirip-mirip aja. Jadi kue tradisional di Banjar ini sangat banyak dan sangat beragam. Ada yang bentuknya itu yang tertutup. Wadah apa tuh namanya? Tertutup. Lain. Pakai daun pisang, klunya. Pais. Ada lagi yang bentuknya, kalau ini kan cincin itu pernah makan cincin lah. Cincin dulu tuh kan kalau wadah cincin zaman tempo dulu itu wadah cincinnya lubangnya 4 ya lah. Kalau ini ada yang sudah halus, yang bentuknya kayak ring atau cincin halus ya Allah. Nah, itu adalah beberapa kue tradisional yang ada di tempat kita. Seperti ini contohnya. Bingka tahu? Baut. Amparan tatak tahu? Wadah pisang atau orang Banjar menyebutnya ini kayak ada macam-macam versinya nih. Ada yang gelabia, tahu gelabia? Ada wadah gumpal, sama aja bentuknya. Tapi ini versi yang bagus. Kayak itulah beberapa makanan khas tradisional yang ada atau makanan atau kue khas tradisional yang ada di Banjarmasin. Nah, nanti tugas kalian di pertemuan berikutnya adalah mempresentasikan terkait materi tentang kue-kue tersebut. Nanti ketika siswa kita sudah penuh sekitar 35 orang, maka dibagi menjadi 7 atau 6 kelompok untuk mempresentasikan kue khas tradisional Banjar tersebut. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berkegiatan, kita baca kembali surah Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin sudah Bapak jelaskan secara umum itu tentang jenis-jenis masakan Banjar atau kue Banjar. Buanmu di sini hampir semua sudah tahu, mungkin sudah pernah makan wadah Banjar ya lah. Tahu Bu Hanikam yang namanya wadah kalapon tahu? Kalapon itu dari daerah mana asalnya? Dari daerah mana? Martapura. Kalau apam itu dari daerah mana asalnya? Kalau dodol dari mana? Pernah makan? Pernah lihat orang bikin? Yang pernah. Dari awal sampai akhir kamu lihat lah. Kalau dari awal sampai akhir itu kurang lebih 8 jam. Ya, karena bikin dodol itu cukup lama. Nah,
Hari ini tugas kalian adalah memplating atau mempresentasikan dari kue Banjar tersebut. Jadi ini dibagi berapa sama kelompoknya ada? 6. Ada 6 kelompok. Silahkan kalian menyebar dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan. 4 ini. Pakai daun udah, Pak? Pak, di atas meja aja ya, Pak? Belakang. Pakai daun nanti. Kelompok putih, cucur putih. Hah? Alatnya 2. Cara membuatnya secara umum aja. Cara membuat cincin secara umum. Iya, cara membuatnya secara umum aja. Membuat cincin secara umum. Tapi nggak ada kota, Bu. Nama kuenya apa? Bahannya apa? Prosesnya membuatnya seperti apa? Nama wadahnya apa? Bahannya apa? Oh, udah bahannya campuran ini. Bahan. Turbo. Oh, Tukaran kami Bapak harganya. cuma ajak mana nongkrong? Yang mengirim ke es krim ya. Api, Bapak. Tapi nggak bisa nyetir dua, Cok. Ya Allah, karena ada kekuatan nih pas drama-nya. Kira kamu bukan TikTok aja saya. Mau main game. Mana Ebel? Halo. Di sekolah. Ini kan menelponnya. Ya, sudah. Kalau sudah, kita presentasi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kue khas Banjar yaitu dadar dulu. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Indah Harani Akademika. Kue dadar dulu. Jawabannya yang pertama masak gula merah, kemudian daun pandan hingga larut, yang kedua masak salam larut, yang ketiga bisa sampai 4 adalah penampilan kue dadar dulu. Sekian presentasi dari kami. Kami langsung maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami di sini ingin mempresentasikan salah satu kue khas Banjar. Ini adalah kue cincin. Dan itu adalah bentukan dari kue cincin. Materi selanjutnya akan disampaikan kita akan membuat kue cincin di antara lain tepung beras, menggunakan pantai, gula merah, dan daun pandan,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan langkah-langkah pembuatan kue khas Banjar yaitu cucur. Pertama-tama perkenalkan, saya Kamila sebagai moderator. Saya di Elma. Langsung aja ke Cici Bahasa. Membuat cucur harus 125 gram beras, 100 gram roti sedang, 130 gram gula merah, 100 gram gula pasir, 200 ml air, 1 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, minyak goreng. Cara membuat kue cucur: rebus gula 1, rebus gula merah, gula pasir, air, daun pandan dan garam hingga larut, lalu saring, biarkan sampai hangat. 2. Campurkan tepung beras, tepung terigu dalam wadah hingga matang larutan gula yang telah disaring. Dan yang terakhir, amat hijau lalu tiriskan cucur Oke, sebelum presentasi, aku mempunyai pantun nih. Apa tuh? Dari senja telah tenggelam, jatuh, mulai terjatuh. Ditutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hadirab Sanjani sebagai moderator dan kami ingin menjelaskan tentang kue Banjar yaitu kue apam. Oke, benar. Kue apam artinya kelezatan tradisional yang menggoda. Kue ini memiliki tekstur yang lembut, berongga-rongga dan rasanya yang manis khas. Bahan-bahan 250 gram tepung beras, 100 gram tepung tape singkong, 150 gram gula pasir, 400 ml santan, 1 sendok ragi instan. Cara pembuatannya, dalam wadah campurkan tepung beras, garam, dan ragi instan, aduk rata. Kedua, dalam panci terpisah masak santan bersama gula pasir dan daun pandan hingga mendidih, angkat dan biarkan hangat. Ketiga, satukan semua bahan campuran adonan ke adonan kering secara bertahap sambil terus diaduk hingga rata. Terakhir, masukkan tape singkong yang sudah dihaluskan, aduk hingga tercampur rata. 4. Tutup adonan dengan serbet bersih dan biarkan selama kurang lebih 30 menit hingga adonan mengembang. 5. Siapkan kukusan yang sudah diisi air dan panaskan olesi cetakan kue apam dengan sedikit minyak. Masukkan adonan ke dalam cetakan hingga setengah bagian. Kukus selama kurang lebih 10-15 menit atau hingga matang. 6. Angkat dan sajikan setelah matang. Angkat kue apam dari cetakan, sajikan selagi hangat dengan parutan kelapa atau sesuai selera. Ya. Gat, tutup Gat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup dari hari ini itu adalah mengapa kue Banjar ini harus dilestarikan. Kira-kira kenapa? Jadi di materi P5 itu salah satunya adalah kue khas Banjar ini supaya apa yuk? Ya, supaya tradisi atau jenis kue ini kada hilang dimakan zaman. Kalau generasi dari Bapak mungkin sudah makan semua jenis di sini, kue yang ada di sini. Tapi generasi kalau buah kamu itu tidak melanjutkan, maka generasi berikutnya akan terputus. Oleh karena itu, kita sebagai warga Banjar Masin pada umumnya itu setidaknya mengetahui jenis kue Banjar pada umumnya. Agar anak cucu kita nanti kelak mengetahui jenis kue tersebut sampai terus-menerus sampai kiamat. Salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.